berikan kami satu sukacita Bapa, di mana kami Kau berikan nafas kehidupan dan bisa kami laksanakan aktivitas kami. Begitu juga Bapa, pada hari ini rencana kami mengantarkan anak kami, semua rencana kami Bapa pada hari ini kiranya Tuhan menyertai kami. Pada saat ini kami akan menuju ke rumah keluarga Sinambela Bapa di dalam perjalanan kami, Bapa. Begitu Bapa, dalam semua rencana kami Bapa, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami dimanapun yang bisa berjalan dengan baik. Bapa, inilah doa kami serahkan melalui anak Yesus Kristus dan kami yang hidup. Amin. Sonai Rossi Horja bani sadario bani acara pamasu-masuan di gereja Sonai Rossi resepsi igidung Yesudarso haganupan in Tuhan do may ranggihon hanami tapi yatas ni haganupan nai hamdo si mada hanami Rossi haganupan guluh nami kubamu hanami marondos ham tong makasumani hanami asiboy horjaon hanami in ibagas harosi ni hurmu terima kasih mabamu Bapa idehon hanami masih panganon di bagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Setawi madi kamu amang boruna ni ala adong antar mangan. Naulik ni kamu. Mana siapa? Di tingkat kami Bapak Gabo kilometer 13 makan tidur makan Kita berangkat ke gereja. Emang. Oh, nganong sama is. Gimana nomor bujuna kuning ini paniaran nih. Oh iya. Oke. Oh harus kenal ya Mora ya. Ini juga yang samping pengantin dia. Si Mora udah kenal.
sir matotong kinalahu pabor haton buru dohot na naing helanami totong ali Tuhan tu bagas jorom namar sangapi sialani Tuhan hinaro di raja ni pamurun nami mangalap buru nami nagabi parumain nasida nalat udur kami Tuhan sian bagason borhat lahu manopot bagas jorom nagadiai i mananaing majalok pamasuk-masuan perbogason di buru dohot sungsungin ang helanami upang hidup kami jala mangilik kami totong tutangamu namar sangapi tung songot dia pi acara na manghiu totong ali Tuhan di bagas jorom ho mana macong-cong isaluhukna di siya na mamuka acara pamasumasuan ni Borudo helanami 110 saluhukna totong ali Tuhan go las diroha tumula pihami totong ali Tuhan siyan bagas joroma nong pataro kami tong tugidung niyo Sudarso di na acara resepsi pernikahan di Borudo helanami asaho na pasautu saluhukna go las diroha tujulan narion digijang ni saluhukna totong ali Tuhan huwag Tuhan perdosa na gudang dohami jumulo kami buri iya samisyan panglason nami asa tamaja labadi kami kay bihaboran di pasu-pasung pinuji pinasangak guar mulai Tuhan setikion montong hot radi saliling-lilingna amin. Didekatkan dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Felix Ferdinandus Mamora Prasetya Simarmata dan Sarah Yane Irene Sinambela, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Perayaan ini akan dipersembahkan oleh RD Servasius Samuel. Mohon perhatian kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, agar selama perayaan ini berlangsung, handphone dapat dinonaktifkan atau di-silent, sehingga perayaan pernikahan dapat berlangsung dengan penuh hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri, bangkit berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara dan saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Saudara, Ibu Bapak, kedua mempelai, selamat datang. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Mamora Prasetya Simarmata dan Sarah Yane Irene Sinambela. Gereja menyambut saudara dan saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Samuel yang terhormat, seluruh keluarga Bapak H. Simarmata almarhum, Bapak P. Sinambela, hendak mengantar anak kami, Mamora Prasetya Simarmata dan Sarah Yane Irene Sinambela, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita sekalian. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi kedua mempelai ini, baik waktu siang maupun malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar layak merayakan misteri perkawinan suci dan agung ini. Bagi saudara-saudari kami, ibu dan bapak yang tidak beragama Katolik, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mendukung kedua saudara dan saudari kita ini, Mamora dan Sarah, untuk meneguhkan perkawinan mereka secara Katolik. Upacara pernikahan ini dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik dan kami sangat mengharapkan dukungan doa dari saudara-saudari sekalian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu agar hamba-hamba-Mu ini, Felix Ferdinandus Mamora Prasetya Simarmata dan Sarayane Irene Sinambela, semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama saja dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman
yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kedua mempelai, Mamora dan Sarah, ibu dan bapak, orang tua wali yang hadir, ibu bapak sekalian, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum saya meneruskan sedikit renungan saya, bagus saya ingin sedikit tahu apa isi hati dari Mora dan Sarah. Biar nanti Pak Kris kasih mic-nya sama kedua saudara dan saudari kita ini. Pertanyaan untuk Mora,
Apa sebenarnya yang Mora harapkan dari pernikahan ini? Menjadikan tes Ya. menjadikan Sarah sebagai pasangan Mora seumur hidup. Mohon maaf agak kencang. Menjadikan Sarah wanita yang saya cintai pasangan saya seumur hidup. Ya, menjadikan Sarah sebagai perempuan yang dicintai seumur hidup. Ya. Betul Romo. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa mencintai orang seumur hidup? Karena di dalam dunia ini Romo saya tidak bisa sendiri. Ya, Karena di dalam dunia ini saya tidak bisa sendiri Romo menjalani segala sesuatunya. karena dalam dunia ini Tidak bisa sendiri Romo. tidak bisa hidup sendiri ya, kecuali para Romo dan suster ya. Ya, terima kasih Mora. Terima kasih Romo. Jadi ingin mencintai Sarah seumur hidup. Sarah kira-kira apa yang diinginkan dari pernikahan ini? Ingin membina keluarga yang takut akan Tuhan. Ingin membina keluarga yang Takut akan Tuhan. kuat Takut akan Tuhan. yang Takut akan Tuhan. sampai yang takut akan Tuhan. Mohon maaf karena saya nampaknya soundnya ke depan semua, jadi saya mendengarnya yang di belakangnya. Ingin membina keluarga yang takut akan Tuhan ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah disampaikan juga ketika Mora dan Sarah mengikuti proses kanonik, ya, proses pemeriksaan untuk mengikuti meneguhkan sakramen perkawinan ini, atau juga mungkin sudah banyak mendengar waktu persiapan perkawinan, ada kelas persiapan perkawinan. Tapi saya memang sengaja untuk bertanya kembali supaya apa yang dijawab ini menjadi doa untuk kita bersama. Tidak hanya untuk peneguhan mereka berdua, tetapi sekaligus doa kita bersama untuk kedua saudara dan saudari kita ini. Hal yang menarik yang dikatakan dalam Injil pada hari ini bahwa mereka berdua adalah laki-laki dan perempuan. Ini kalau kita mendalami sungguh-sungguh pernyataan Injil ini, sesungguhnya menegaskan tentang hal yang paling hakiki dalam perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan dalam Gereja Katolik itu hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Jadi berarti perkawinan ini nanti mengarah pada buah dari perkawinan adalah keturunan, yang juga sekaligus menjadi tujuan kedua dari perkawinan. Tujuan pertamanya adalah kebahagiaan seumur hidup. Dan itu sebenarnya juga disampaikan oleh Mora dan Sarah. Mora mengatakan ingin mencintai Sarah. Ya. Tadi dia mengatakan wanita, saya mau ubah perempuan, karena wanita itu dalam bahasa Jawanya wani ditoto, ya, diatur-atur oleh laki-laki ya. Karena kita mengharapkan
pernikahan ini pernikahan dari laki dan perempuan yang sederajat. Jangan sampai laki-laki merasa bahwa dia udah menikahi perempuan ini dan perempuan boleh diperlakukan sesukanya. Tapi ini dua insan yang sederajat, yang punya hak dan wewenang yang mungkin ya dalam artian tertentu harus sama diperjuangkan, harus saling menghargai dan seterusnya. Yang dilandasi oleh cinta kasih sebagai hukum yang paling besar yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama. Nah, jadi Mora mengatakan ingin mencintai Sarah seumur hidupnya. Saya mengambil kata seumur hidup, dan Sarah mengatakan ingin membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, saya kira keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang saling mencintai seumur hidup, itulah keluarga yang bahagia. Maka ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih, teristimewa, kedua mempelai Mora dan Sarah, kita bersama-sama pada hari ini untuk meneguhkan bersama bahwa perkawinan dalam gereja Katolik adalah perkawinan yang terarah pada kebahagiaan suami istri seumur hidup, dan konsekuensi dari itu adalah kelahiran dan pendidikan anak. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua bahwa untuk konsekuensi itu, maka pernikahan atau perkawinan yang kita akui adalah perkawinan antara pribadi yang sehat, dua pribadi yang sehat, laki-laki dan perempuan. Saya kira proses ini sudah dilalui berdasarkan pemeriksaan kanonik, dan karena itulah kita sampai pada hari ini puncak peneguhan perkawinan itu. Kalau saya mengatakan ini adalah puncak peneguhan perkawinan, itu tidak berarti bahwa ini saat terakhir dari hidup perkawinan. Kalau kita mengatakan ini saat terakhir dari hidup perkawinan, maka sudah selesai setelah pernikahan ini dan tidak perlu lagi dibuat apa-apa. Tapi ini puncak yang bukan terakhir dari perjalanan hidup. Kalau kita lihat peta perjalanan hidup kita analogikan sebagai sebuah siara, maka perjalanan itu akan menanjak ke puncak, kemudian turun ke lembah dan seterusnya. Ada fluktuasi, ada dinamika yang panjang seumur hidup seperti yang dikatakan oleh kedua mempelai. Maka kalau ini adalah perjalanan panjang, maka peristiwa peneguhan hari ini sebenarnya baru langkah awal untuk memulai membangun, menata bersama hidup berkeluarga itu. Hari ini kita baru memulai. Istimewanya Mora dan Sarah baru mengawali untuk memulai hidup bersama sebagai suami istri dalam keluarga Katolik yang rukun, yang sejahtera dan sebagainya. Kalau saya lihat dari sepintas, Mamora ini sebenarnya orang yang kaya raya ini, bahasa Bataknya, orang yang punya harta benda. Tapi bagus juga kata yang kedua, prasetya, orang kaya yang setia. Jadi berbahagialah Sarah, kamu mendapatkan Mora ini orang yang kaya,
tapi dia nggak lupa daratan ya. Dia kaya tapi tetap setia. Kalau Sarah ini saya ingat peristiwa yang lucu. Sarai, istri Abram, yang menertawakan Tuhan ketika Tuhan mengatakan kamu di usia tuamu kamu akan punya anak ya. Tapi ini juga makna yang bagus, karena orang Batak itu anak hal yang mutlak ya. Tapi tidak boleh nanti kalau nggak punya anak lalu perkawinannya diputus ya. Ini saya omong di saat khotbah waktu pemberkatan nikah. Jadi walaupun tradisi mengatakan anak itu hal yang paling mutlak dalam membangun keluarga, tapi tidak berarti bahwa ketika tidak punya anak lalu perkawinannya dikacaukan ya. Saya menggarisbawahi perkawinan Katolik, tujuan yang paling pokoknya, tujuan yang paling utama adalah kebahagiaan suami istri ya. Kalau di dunia psikologi, kesehatan mental, tujuan pertama sekarang, tujuan prestasi yang paling awal yang dicari sekarang adalah kebahagiaan. Bukan uang, bukan harta benda, bukan yang lain. Karena kalau orang sudah bahagia, semua hal bisa dilakukan dengan baik. Dan disitulah kesuksesan itu. Jadi kesuksesan pertama adalah kebahagiaan. Kesuksesan membangun hidup berkeluarga juga kebahagiaan. Bukan uang banyak, bukan anak banyak, dan seterusnya. Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Kristus, pernikahan kedua saudara dan saudari kita ini juga unik karena ini pernikahan campur beda gereja. Kita tidak melangsungkan perayaan Ekaristi karena Mora Katolik, Sarah Kristen. Tapi tidak berarti bahwa perkawinan ini tidak sah. Tidak juga berarti bahwa ini perkawinan main-main. Ini adalah perkawinan yang sah dalam tata aturan gereja Katolik dan saya kira juga dalam gereja Kristen. Dalam kitab hukum kanonik, perkawinan antara orang Katolik dan orang Kristen terbaptis sah ketika mendapat izin dari otoritas gereja setempat dan mereka dua sudah mendapatkan izin untuk merayakan peneguhan pernikahan ini secara sah di tempat ini. Memang ada beberapa konsekuensi yang perlu saya sampaikan bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara berbeda sebagai perkawinan beda gereja adalah yang pertama, pihak Katolik diharapkan tetap menjaga imannya, termasuk juga anak-anak yang dilahirkannya. Itu berarti konsekuensi yang tadi, pendidikan anak, pengasuhan itu diminta ya, disyaratkan untuk dididik secara Katolik dan diteguhkan dalam gereja Katolik. Hari ini kita jalankan sah ya. Yang kedua, pihak yang tidak Katolik diberitahu bahwa inilah syarat-syaratnya untuk kita langsungkan pernikahan ini secara benar dan layak. Saya sudah beritahu, Sarah sudah tahu juga, di kanonik ya, juga sudah diberitahu, Sarah sudah tahu. Jadi dia tidak akan menertawakan Tuhan lagi, saya kira.
Dan yang ketiga, ini nanti menjadi pegangan bersama. Prinsip-prinsip ini untuk dijalani bersama dalam hidup sehari-hari. Ini beberapa catatan yang menurut saya juga pantas saya beritahu kepada ibu dan bapak yang non-Katolik, bukan sebagai bentuk dominasi atau mau membeda-bedakan, tetapi saya hanya ingin menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar yang perlu kita bangun, kita pegang bersama, supaya kita memastikan bahwa pernikahan ini akan berlangsung seumur hidup, seperti yang mereka dua doakan. Aturan-aturan yang kita bangun bersama bukan untuk membuat orang menderita, sengsara, tetapi untuk memberi jaminan bahwa apa yang diteguhkan hari ini dalam perjanjian mereka menjadi pegangan yang kuat yang tidak boleh dibantah-bantah dalam perjalanan hidup perkawinan mereka. Ada satu istilah yang juga menarik dalam perkawinan Katolik, istilahnya digunakan perjanjian nikah, bukan kontrak nikah. Kalau kanon 1817 itu sebelum Konsili Vatikan kedua dipakai istilah kontrak nikah. Tetapi setelah Konsili Vatikan kedua, KHK 1983 digunakan istilah perjanjian. Karena kalau kontrak orang bisa kapanpun dia tidak setuju dan dia bisa meninggalkan. Tapi kalau perjanjian itu adalah sumpah yang harus dia pegang seumur hidup. Hal seperti ini juga menjadi hal yang prinsip yang harus dipegang oleh kedua mempelai. Sebagaimana yang juga ditegaskan dalam Injil kita hari ini. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Bu Bapak, saudara-saudari, kedua mempelai yang berbahagia, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ritus pemberkatan perkawinan. Mamora dan Sarah, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon doa restu kepada kedua orang tua bagi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu.
yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan, dan para pelayan gereja serta saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kasih kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan ikatan perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Dan kini saya meminta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Felix Ferdinandus Mamora Prasetya Simarmata dan Sarayane Irene Sinambela, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Mamora Prasetya Simarmata, memilih engkau, Sarayana Irene Sinambela, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Sarah Yana Irene Sinambela, memilih engkau, Mamora Prasetya Simarmata, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku padamu dalam dan Roh Kudus. Mamora Prasetya Simarmata, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku padamu.
Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kita beri aplaus untuk agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiran di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangan. Berkatilah pula rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Amin. Anak-anak, anak-anak kami yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Mora dan Sarah. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Mamora Prasetya Simarmata dan Sarah Iane Sinambela yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan.
Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai ini. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan ikatan perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini, yang hari ini dipersatukan oleh ikatan perkawinan. Ya Tuhan,
Semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Sarayane Irene Sinambela, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Mamora Prasetya Simarmata. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka senantiasa berdoa memuji Dikau dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini dan teristimewa kedua mempelai ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Saudara Mamora Prasetya Simarmata dan Saudari Sarayane Irene Sinambela sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Amin.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh hidup perjalanan selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restu ya Bunda kami. Semoga kami dapat membentuk tangga yang sejahtera dan membangun keluarga Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh yaitu keturunan mereka kelak dan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya seperti yang disampaikan Romo tadi. Tentu doa-doa Bapak Ibu sekalian luar biasa besarnya. Semoga anak kami nanti berbahagia membangun rumah tangga yang baik dan menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada selesainya nanti acara ini, kami juga akan melaksanakan resepsi kecil-kecilan untuk merayakan kebahagiaan anak kami. Biasanya kalau orang Batak itu ada namanya adat, namun mohon maaf pada acara ini, biarpun kami orang Batak biasanya harus melaksanakan adat, pada hari ini kita tidak melakukan acara adat karena kita masih menghormati PPKM level ketiga. Kebetulan kami juga adalah menjadi Satgas Covid, sehingga kami tidak boleh melakukan yang bertentangan dengan anjuran pemerintah. Untuk itu, maka kepada kita semua bisa hadir pada acara resepsi nanti. Kami sangat berbahagia apabila keluarga semua ini bisa hadir untuk mencicipi ala kadarnya di tempat di Yos Sudarso nantinya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Heri Sinambela sebagai perwakilan dari keluarga Sinambela. Kami persilahkan.
Shalom. Terpujilah Tuhan karena Dia baik dan sangat baik. Di hari yang kudus ini kami dari keluarga mempelai perempuan Sarah Sinambela mewakili mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah berkenan untuk membawa boru kami Sarah dan Hela kami Morah untuk membentuk rumah tangga yang baru, dan kepada majelis gereja seluruhnya yang sudah berkenan dapat menghadiri atau bersama-sama dengan kita di sini untuk boleh menyerahkan keluarga baru ini kepada Tuhan, dan kepada seluruh undangan dari keluarga Amang Boru kami Simarmata yang datang hari ini, dan juga kepada kami seluruh Toga Sinambela yang datang saat hari ini. Kita boleh bersyukur hari ini bahwa pernikahan daripada Boru kami si Sarah dengan Hela kami Mora berjalan dengan baik. Tak lain karena kasih dan doa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita di tempat ini boleh terjadi. Oleh sebab itu kami hanya mengucapkan terima kasih dan doanya ke depannya agar keluarga yang sudah kita saksikan bersama ini menjadi keluarga bahagia dan dipenuhi dengan kuasa yang berkat yang daripada Tuhan. Kalau orang Batak mengatakan marana merboru Hela nami do boru nami. Begitu juga kepada keluarga Amang Boru kami Simarmata, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, saudara Amang Boru kami berikan kepada kami, sehingga kami Marga Sinambela boleh hadir di tempat ini. Kalau untuk resepsi yang diadakan, kalaupun nanti kami keluarga Sinambela seperti yang dikatakan karena tidak dari adat, kalau orang Batak mengatakan pantang, kalau Marga Sinambela kalau tidak dari adat boleh bersama-sama di sana. Kalau mungkin nanti kami dari habis pemberkatan ini kami pulang ke tempat kami, biarlah kiranya resepsi yang diadakan di tempat yang sudah disediakan Marga Permata Tuhan yang berkati. Itu yang kami sampaikan, maka terpujilah Tuhan, termulah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Salam. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kepala SMA Katolik Yosudarso. Yang kami hormati Ibu Sumiati, kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Paduka Romo Paroki Santo Petrus Lubuk Baja, terima kasih sudah berkenan memberikan tempat untuk perayaan ibadat perkawinan pada hari ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Yang saya hormati Paduka Romo Samuel, terima kasih sudah berkenan untuk membawakan perayaan ibadat pada siang hari ini dalam perkawinan Ibu Sarah dan Pak Mora, sehingga perayaan ibadat hari ini sudah bisa juga berjalan dengan lancar. Yang saya hormati keluarga kedua mempelai, yakni dari keluarga almarhum Bapak Halomuan Simarmata dan Ibu Esther, adalah keluarga dari mempelai pria. Dan yang saya hormati keluarga dari Bapak Peter Sinambela dan Ibu Jocelyn Simatupang dari keluarga mempelai perempuan yakni Ibu Sarah. Selamat datang, dan kami sekeluarga SMA Yosudarso menghaturkan turut berbahagia atas perkawinan putra dan putri yang berlangsung pada hari ini.
serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di Komplek Batam Center yang hadir pada hari ini, serta para tamu undangan yang sudah berkenan hadir dan mendoakan dalam tatap perayaan ibadat perkawinan ini. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan hari ini. Harapan kita semua untuk mendoakan untuk membuat acara perayaan ibadat perkawinan Bu Sarah dan Pak Mora akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Dan terima kasih untuk paduan suara dari SMA Katolik Yosudarso yang sudah memberikan suara emasnya untuk turut memeriahkan perkawinan Pak Mora dan Ibu Sarah, sehingga perkawinan ini terasa hikmat dengan suara-suara emasnya yang sudah dipersiapkan dengan baik. Untuk mempelai berdua, kami semua yang hadir di sini dan saya mewakili dari keluarga besar SMA Katolik Yosudarso mengucapkan turut berbahagia dan selamat menempuh hidup yang baru. Tadi Romo banyak sekali pesan ya Pak Mora, Bu Sarah, inilah tujuan kebahagiaan seumur hidup. Ini yang harus dipegang bersama-sama dalam hidup berkeluarga. Semoga kebahagiaan ini terus abadi, setia sampai maut nanti memisahkan. Amin. Sebagai perwakilan dari kedua keluarga mempelai, serta Ibu Kepala SMA Katolik Yosudarso yang sudah memberikan sepatah dua patah kata dan undangannya. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita tutup perayaan kita dengan lagu penutup. Setelah itu, pasangan silakan berfoto bersama Romo dan Bapak Ibu saksi. Terima kasih. Tuhan telah memilih dirimu sebagai teman hidupku untuk mendampingi diriku selamanya di jalan menuju surga. Aku kan tetap di sampingmu sebagai teman hidupku
Kasih kau belahan hatiku, ku akan terus membimbingmu di bawah sinar terang ilahi Yesusku yang menerangi hidupku. Bukan berpegang di tanganmu, kemanapun engkau pergi, di saat bahagia ataupun bahaya, hanya engkau panutan hatiku. Bersama kita hayungkan langkah bersama di surga. Semoga diriku, dirimu diberkati oleh Tuhan pemberi kehidupan, oleh Tuhan pemberi kehidupan. Tinggal honon maburu Haminatu atu amon Ainu ngaro berokapni Nati nodo ni rohami Murhat mau tiur nama kami Manang diri ape madu Ditangi aku maburu Ita mardomu hasian Ihut konomu namai Elak pusina dopanmi Horas mau Uli nang nipini Ihokoton dikit itu Tuhanni Malaikat dainan tubuh sikoru Tubuh anak koinang tubuh aporu Asal lalu gamamu bisa rasoku Mangalulu idariko daran mingolu Sayot mahot ihatuaon mi Tadikon haposo mi Dua pangalaho Mara-maro mawoboru Marsiadopan Marsiaju amamu Marsadaroa Burju-burju oboruku Marsibatua Asa tada maoina Oruni raja
kita mardomu hasia ihutonomu namai elaku sinadopan mi moras mau uli nang libimi ihokoton dikit itu patuhani Sekali lagi bebas yuk.